Palestina adalah salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Indonesia juga secara konsisten terus mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam pertemuan tadi ada beberapa hal yang kita bahas. Yang pertama, kesatuan dan perjuangan bangsa Palestina. Dunia saat ini sedang menghadapi tantangan yang luar biasa dan tantangan lama, yaitu penyelesaian masalah Palestina belum juga berhasil diselesaikan secara damai dan adil. Dukungan internasional terhadap perjuangan Palestina perlu terus didorong, dan saya tekankan pentingnya kesatuan di antara bangsa Palestina. Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa kesatuan Indonesia lah yang membawa Indonesia dapat merebut kemerdekaan. Oleh karena itu, proses rekonsiliasi perlu terus didorong. Disampaikan Presiden baik di dalam joint session maupun di dalam pertemuan dengan Presiden adalah kesepakatan untuk terus mendukung perjuangan Palestina. Our defense posture is basically a defensive one. We have no territorial aspirations outside our national territory. Therefore, we have no need for power projection too far away from our national homeland. This will reflect, and this is reflected in our development of our defense posture. What we call in the Indonesian acronym Hankam Rata, the system of the total people's defense. Sudah bukan menjadi rahasia lagi jika Indonesia sangat setia membela Palestina. Bahkan kini ketika konflik antara Palestina dan Israel kembali memanas akibat serangan ke Masjid Al-Aqsa, bangsa Indonesia secara tegas memberi dukungan kepada Palestina. Rupanya kesetiaan untuk memberi pembelaan berawal dari sejarah. Palestina diketahui menjadi negara pertama yang mengakui kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan sebelum resmi merdeka, sebagaimana diketahui, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan secara de facto pada 17 Agustus 1945. Guna menjadi negara yang berdiri utuh atau de jure, tentunya membutuhkan pengakuan dari negara lain. Dikutip dari buku berjudul Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri, Palestina mengakui kemerdekaan Indonesia di saat negara-negara lain belum memutuskan sikap. Pengakuan ini dilontarkan saat Indonesia masih dijajah tentara Jepang. Pada September 1944, Mufti Besar Palestina Syekh Muhammad Amin Al-Husaini mengakui dan mendukung kemerdekaan Indonesia sebelum negara Arab yang lain. Dalam buku yang ditulis oleh Ketua Panitia Pusat Perkumpulan Kemerdekaan Indonesia Muhammad Zain Hasan LC pada halaman 40, juga diterangkan bahwa pengakuan Mufti Besar Palestina Amin Al-Husaini diumumkan melalui radio Berlin berbahasa Arab. Berita yang disiarkan melalui radio tersebut terus disebarluaskan. Dikutip dari buku berjudul Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri, Palestina mengakui kemerdekaan Indonesia di saat negara-negara lain belum memutuskan sikap. Pengakuan ini dilontarkan saat Indonesia masih dijajah tentara Jepang. Pada September 1944, Mufti Besar Palestina Syekh Muhammad Amin Al-Husaini mengakui dan mendukung kemerdekaan Indonesia sebelum negara Arab yang lain. Dalam buku yang ditulis oleh Ketua Panitia Pusat Perkumpulan Kemerdekaan Indonesia Muhammad Zain Hasan LC pada halaman 40 itu juga diterangkan bahwa pengakuan Mufti Besar Palestina Amin Al-Husaini diumumkan melalui radio Berlin berbahasa Arab. Berita yang disiarkan melalui radio tersebut terus disebarluaskan selama 2 hari berturut-turut. Bahkan Buletin Arab Al-Ahram yang terkenal juga menyiarkan berita itu.